Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wildan Torek Samudro dari jurusan Sistem Informasi Telkom University, penjurusan Sistem Arsitektur Governance. Jadi di sini saya akan membuat knowledge sharing mengenai bagaimana implementasi arsitektur enterprise pada sebuah perusahaan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini akan saya mulai materinya dengan share screen terlebih dahulu. Oke, udah terlihat ya. Terlihat, Kak, terlihat. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise. Jadi sebelumnya apa itu arsitektur enterprise? Kita akan bahas dalam 4 step untuk hari ini, yaitu yang pertama apa itu enterprise arsitektur, lalu yang kedua manfaat enterprise arsitektur, dan yang ketiga 4 komponen enterprise arsitektur, dan yang keempat perusahaan yang telah menerapkan enterprise arsitektur itu apa aja. Jadi ini untuk pendahuluan. Saya di sini untuk tugas besar dari pelatihan dan sertifikasi matkul kuliah saya. Jadi ayo kita mulai. Jadi yang pertama apa itu enterprise arsitektur? Jadi yang pertama enterprise arsitektur adalah peran dalam menerjemahkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan operasional. Arsitektur enterprise memberikan gambaran operasional yang ada saat ini dan rencana beserta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi seperti yang bisa dilihat di gambar, itu ada circle bisnis, data, application, dan teknologi yang mana itu adalah core dari enterprise architecture. Untuk step tema sendiri, dari obtain executive buy and support hingga ke develop baseline enterprise architecture. Jadi di sini atau bisa kita singkat EA. EA ini bertujuan untuk membangun sistem yang ada di dalam perusahaan. Jadi simpelnya seperti itu. Lalu manfaat enterprise arsitektur ini apa? Jadi untuk manfaatnya tersendiri itu arsitektur enterprise mendeskripsikan konektivitas antara tujuan organisasi dan sistem informasi. Arsitektur enterprise memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi dengan cara memanfaatkan informasi dan komponen perangkat lunak, serta melakukan pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Jadi manfaat untuk enterprise arsitektur ini sendiri bisa dilihat di gambar kedua, yaitu untuk visi, misi, strategi, dan goals dari perusahaan itu sendiri. Mengapa visi dan misi berada di puncak piramid, ada di puncak piramida ini? Dikarenakan memang semua yang dibikin oleh enterprise arsitektur ini mengarah kepada misi dan misi dari perusahaan, lalu berlanjut ke strategi dan goals dengan memanfaatkan bagian yang di bawahnya, seperti domain, aspek arsitektur, produk, proses, people, IT, itu dimanfaatkan untuk menjalankan visi, misi, strategi, dan goals perusahaan. Next. Dan ini adalah 4 komponen terpenting dari enterprise arsitektur. Jadi ini akan digunakan untuk mendalami project dari setiap perusahaan dan berusaha mencari gap antara existing dan target untuk kedepannya. Jadi yang pertama ada bisnis arsitektur, dan yang kedua ada data arsitektur, dan yang ketiga ada aplikasi arsitektur, dan yang keempat ada teknologi arsitektur. Baik, maka dengan ini akan saya jelaskan satu demi satu untuk komponen ini. Jadi di tahap pertama adalah arsitektur bisnis, mendefinisikan strategi bisnis, tata kelola organisasi, dan proses bisnis. Arsitektur bisnis merupakan arsitektur yang menggambarkan strategi, maksud, fungsi, proses, informasi, dan aset bisnis untuk memberikan layanan bagi masyarakat bisnis dan pemerintah. Di sini contoh dari saya adalah pengerjaan yang telah saya kerjakan di sertifikasi kemarin, yaitu untuk tahap pertama, arsitektur bisnis paling terkenal dengan visi, misi, goals, dan objektifnya.
Jadi bagaimana mendefinisikan visi, misi, goals, dan objektif dari permasalahan perusahaan dan bagaimana mencari hasil akhirnya. Dimulai dari visi, ini contohnya contoh dari sertifikasi saya kemarin. Jadi untuk visinya seperti ini, misi seperti ini, goal seperti ini, dan objektif seperti ini. Bisa dilanjut untuk tahap kedua, yaitu tahap 2 adalah arsitektur data. Pengertian dari arsitektur data adalah mendeskripsikan struktur dari satu organisasi data logis dan fisik, manajemen aset, dan data sumber daya. Arsitektur informasi mendefinisikan struktur informasi bagi organisasi berupa entitas data dan hubungan antar entitas yang diperlukan dalam mendukung proses bisnis. Jadi arsitektur data adalah semua bagian EA yang mengurus tentang bagaimana data-data ini dibentuk dan dirancang sebagai data yang baru. Seperti pada contoh di sini ada business function atau data entity atau entitas data. Jadi kita memiliki entitas data seperti permohonan bantuan, usulan lokasi. Contohnya dari 3 itu dulu, dan dari 3 ini hanya ada 2 yang bisa diimplementasikan di data dari si baru. Dan kita lihat di target, untuk bagian yang warna hijau, ini adalah target dari bagaimana penstrukturan dan bagaimana membangun arsitektur data dari studi kasus yang sedang dipilih. Jadi kita membangun di Simari dengan mentargetkan semua dari tujuannya itu bisa terpenuhi seperti itu. Lalu ketiga ada arsitektur aplikasi. Ini adalah pendefinisian jenis aplikasi utama yang diperlukan dalam mengelola data dan informasi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise. Arsitektur aplikasi fokus pada pengembangan dan penerapan program aplikasi sebagai solusi atau layanan yang dibuat dan digunakan oleh suatu organisasi. Jadi di sini ada contoh yang paling terkenal dari arsitektur aplikasi adalah application catalog. Jadi di aplikasi katalog ini kita mendeskripsikan semua aplikasi yang dimuat dalam satu studi kasus atau perusahaan. Di sini contohnya adalah Sibaru, Sirusun, dan SABMN. Jadi mungkin tadi saya belum mention bahwa untuk studi kasus kali ini itu berupa pembangunan rumah susun untuk warga dan itu diurus oleh Pemkot. Jadi aplikasi-aplikasi ini didesain khusus untuk bagaimana para yang belum punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan aplikasi-aplikasi ini. Dan itu datanya langsung didukung oleh Pemkot. Untuk studi kasusnya seperti itu. Lalu ada tahap keempat yaitu arsitektur teknologi. Pendefinisian platform teknologi yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur teknologi mendeskripsikan perangkat lunak dan kemampuan perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung penyebaran dari bisnis dan data dan jasa aplikasi. Jadi di sini adalah existing dari semua teknologi yang dipakai oleh aplikasi di studi kasus tersebut. Yaitu di sini contohnya adalah Sibaru. Sibaru membutuhkan teknologi komponen berupa web server, database server, switch, access point, dan bandwidth. Dan di sebelah kanannya itu adalah spesifikasi dan merek. Jadi karena kita sudah membahas empat tahap yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya ada satu garis besar yang perlu mungkin teman-teman ingat. Jadi setiap arsitektur itu akan membahas semua dari misalkan arsitektur teknologi. Jadi dia akan membahas semua teknologi dari suatu studi kasus. Atau misalkan tadi ada arsitektur aplikasi. Jadi arsitektur ini akan membangun segala aplikasi yang berhubungan dengan studi kasus waktu itu. Nah ini adalah contoh perusahaan yang telah menerapkan enterprise arsitektur di Indonesia, yaitu PT Pos Properti Indonesia. Untuk studi kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal. Namun sebenarnya untuk banyak perusahaan besar telah menerapkan enterprise arsitektur ini. Dikarenakan emang dari enterprise arsitektur ini adalah basic untuk mengemban rencana bertahun-tahun sekitar 2 sampai 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi tanpa enterprise arsitektur biasanya bisnis atau perusahaan tidak akan bertahan dengan cukup lama karena tidak memiliki planning ke depan dengan baik.
Oke, jadi untuk materinya mungkin cukup segitu saja. Dan di sini saya ingin membagikan sedikit kuis mengenai enterprise arsitektur ini berupa kuisis ya. Sebentar akan saya kopikan. Oke, mungkin untuk apa namanya? Untuk kuisnya bisa bisa salah satu atau beberapa bisa join dari kode ini. Akan ditunggu. Mungkin kuisnya nggak lama kok, cuma 5 pertanyaan aja. Bisa minta tolong gitu. Oke Kak. Siap Kak. Nih kodenya kalau misalkan mau langsung pengen copy. Oke, untuk join case-nya ditunggu sampai 19.25 ya. Siap, siap. Siap Kak. Ayo Kak coba di join dulu yuk kuisnya yuk. Skor tertinggi dapat apa nih Kak? Skor tertinggi dapat hoki awal tahun. Emas Usama. Halo Kak, salam kenal. Iya, salam kenal. Ada hadiahnya nggak Kak? Sayang sekali Faris karena ini hanya untuk tugas besar. Untuk saat ini tidak ada hadiahnya dulu ya Kak. Wah. Ya 10 menit lagi yuk. Harus dong. Ya kalau bisa sih ikut. Karena akan lebih baik. Oke. Jadi karena sudah 19.25, apakah ada yang ingin join lagi? Sing berani-berani aja sih. Oke, oke. Yang mana nama kakaknya? Oh, ya ampun. Ah, mau banget.
Oke, mungkin bisa kita mulai lah ya. Hadiahnya apa Kak? Mohon maaf Kak Odip. Jadi untuk karena kali ini hanya sebatas dari tugas besar, kami tidak memberikan hadiah apapun Kak Odip. Tapi kalau misalkan menjadi sedia untuk mengikuti kuisnya, saya akan benar-benar sangat berterima kasih untuk Kak Odip. Oke, berarti untuk sekarang yang juara ada 7, akan kita start ya. Wani. Waduh, masih sama tidak habis ya. Kayaknya benar-benar mendengarkan. Iya, dari tadi saya berehat banget dari materi dari. Oke, apakah untuk semua peserta sudah melengkapi ini ya? Sudah 7 dari 8 dan oke, kurang satu nih. Siapa yang belum? Oh, udah semua ya. Oke. Sebenarnya sejujurnya saya masih apa ya? Masih bertanya-tanya gitu. Bagaimana ya orang ini kok bisa nomor 1 gitu. Usama hoki. Oke. Kalau misalnya dilihat dari akurasinya nih bagus ya. 85% bisa untuk menjawab soal-soal dari sini. Baik, mungkin baik, mungkin untuk terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Dan selamat buat para pemenang dan podium yang telah menempati peringkat-peringkat teratas, yaitu ada Usama, lalu yang kedua ada Faris, yang ketiga ada Hajir. Atau saya agak balik tadi, Faris atau Hajir duluan? Oh ya benar, Faris dulu baru Hajir. Oke, terima kasih telah menghadiri kuis dari saya. Dan ini ada sedikit feedback yang ingin saya berikan untuk kalian, untuk saya sendiri. Bisa minta tolong diisi ya. Sebentar, linknya bisa dibuka belum? Bisa Kak? Oke, Odi, terima kasih. Bisa minta tolong feedbacknya ya. Akan saya beri waktu sampai 19.32.
Oke, mungkin yang sudah mengisi feedback bisa ini, bisa ya bisa resen dulu kali. Oke, Mas Haris, Pak Haris juga sudah, Mas Usama sudah ya, Zakia Salma udah, Kak Odip juga udah, Kak Muhajir udah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Mas, ada waktu yuk. Mampir rumahku. Oke, mungkin karena sudah 19.32, kalau bentar saya stop recording dulu. Nah, jadi karena sudah 19.32 dan kita sudah di penghujung acara, mungkin sebelum saya akhiri, sebelumnya saya terima kasih untuk teman-teman saya semua yang sudah join ke Knowledge Sharing kali ini. Jadi karena sesi feedback juga udah dilakukan, maka akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih kakak. Makasih Kak. Mampir